Kalau kau tidak mampu, kau sudah sakit hati dengan narasiku, ku kasih kau kesempatan, bukan ku turunkan kau. Kau kan tadi kau bilang kan, nanti diturunkan enggak, ku turunkan kau. Malah ku kasih kau kesempatan, kau panggil pasukan-pasukan kau untuk tombak komalku. Cepat, hei, aku pakai marah. Kalau enggak kau tombak komal aku, ku maki kau lagi. Cepat tombak, cepat. Cepat. Kau tombak komal pasukan, cepat serang komal aku nih, tombak cepat. Kau nggak jatuh habis kau ya. Kalau nggak jatuh komal aku nih, nggak jatuh komal aku, maki-maki kau, anjing kau. Mati kau, satu-satunya komal yang nggak takut ditombak cuma blender, bukan kaleng-kaleng nih bos. Kalian biar mencet, stres kalian menghadapi aku, stres kalian semua menghadapi aku kan? Satu-satunya mengharapkan stres kalian menghadapi aku ya, ditombak nggak bisa, dihajar dengan narasi nggak bisa, lagat comor juga nggak bisa, stres kalian. Mau apa kalian, mencret kalian semua, gelisah kalian ada komalku. Kepas saja pun turun timbangannya berapa kilo, tidur gelisah. Kepas ini ya, selama komalku berdiri gelisah tuh kalian, Cepat, lama kali kau, mana buktinya monyet? Woi Nurdin, monyet, binatang, mana? Woi babi, mana? Mana? Kau tadi mengatakan mana? Menunjukkan bukti mana monyet? Woi binatang, mana? Bisa? Ampun. Hanya mengklaim saja kau, bisa aja lah aku mengatakan kau. Mana? Udah, kau Kepas minta dukungan ini. Kau dukung ini, Pio, Cipon kau Cipon. Tadi kan kau mengharapkan, Kepas dapat bantuan kan ini. Nah, kau cipok mulut di sana, kau cipok mulut dulu, cepat. Sekarang, Nurdin, kau cipok mulut si Kepas, kau lumat mulutnya, lagu mulut lain, cepat. Cepat Kepas, kau lumat mulut si Kepas yang baru makan babi di Nurdin, cepat, kau cipokan. Enggak, Islam nggak mengajarkan begitu. Aku nggak usah kau bicara Islam, aku minta mana buktinya aku menghujat anjing, mana sekarang yang hujat ini kau yang hujat ini karena kau mengklaim aku penghujat, wajar aku mengatakan gitu, mana kau mengklaim aku juga bisa mengklaim, mana datanya aku penghujat, monyet binatang gimana, mana jawab, kalau nggak kau cipok mulut Kepas tuh, kau cipok mulut Kepas, mulut itu, coba mulut lain, cepat. Cipok-cipokan lain mulut, cepat. Mana, tapi perlu Kepas, perlu kau ingat, kau minum pil KB dulu, pil KB atau si Nurdin, kau minum pil KB dulu sama Kepas ya, nggak tahu. Atau KB 3 bulan, Ben. Astagfirullah, mulutnya beracun kali. Bukan beracun, pedas mulut aku kan, pedas. Bukan beracun, sadis mulut aku, pedas, makanya orang beracun kan. Coba kau sama aku ya, mulut aku, aduh, belum seberapa ini kan ada kiai aja di sini, kalau nggak beserak kau kuat, Tapi selama ya, tetapi apa yang ku sampaikan ini tidak di luar koridor daripada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ku katakan kepada kau hanya sebatas binatang kau itu masih dibolehkan oleh Al-Quran, masih dibolehkan, biar tahu kau ya. Mengatakan kau binatang karena kau telah memerangin aku, maka aku akan membalas untuk memerangin kau dan mengatakan kau tuh anjing, kau tahu kau. Mau kau Nurdin, monyet? Ya, diam kau monyet, diam kau ya. Yang ku sampaikan ini, kalau kau mengatakan mempermalukan Islam ya, aku membalas atas apa yang kau lakukan terhadap aku. Kau di sini memfitnah, tahu kau memfitnah aku. Jadi ketika kau memfitnah, aku minta bukti, nggak bisa kau buktikan, maka aku berhak untuk memerangin kau. Dasar kau Nurdin anjing, kau binatang, kau memang manusia anjing. Kau mau mengatakan seperti ini alasan aku untuk memerangin kau, paham kau? Yang ku sampaikan ini, perkataanku ini masih tidak di luar koridor daripada Al-Quran dan hadis. Monyet kau ya, anjing kau memang. Mana binatang, mana nyet, biawak kau, binatang kau, bujang kau, sosok kau mewakilin Islam kau, tai sama kau. Mana buktinya? Nggak bisa kau buktikan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
satu, haki. Mati kau. Pedas bos, pedas. Naik ke atas disiksa. Disiksa dan diludahi, dicaci maki. Bah. Sadis menurut kita bos, sadis. Yang bukan dipancing. Islam ya. Apalagi, nggak usah kau memperkeruh, nggak usah memperkeruh kau, lapet, apalagi kau. Nurdin itu kan biasanya Islam gitu loh. Mana si blender ini? Wah, ditelepon kok. Nurdin itu Islam ya? Kalau Islam tak mungkin gitu lah, Kepas. Namanya kok Nurdin? PS dah. Mana ada Kristen namanya Nurdin? Sekarang gini aja Kepas, kalau aku ganti nama Kristen gimana? Iya, itu kan udah bohong. Kan nama nih Kepas bisa jadi buat Kepas, bisa jadi buat. Bang Blende, Bang. Kok putus-putus? Siapa yang putus-putus Kepas? Kau ini kan ada kau. Dipanggil. Kok putus-putus? Buat kau ya Kipas ya, jadi buat kau Isi lu Kipas. pakai. Telepon dia. Banyak kali cakap kau Kipas ya, kau jangan banyak kali cakap kau Kipas ya. Kau pemegang kunci sama kau, udah mati ku babel berapa tahu semalam udah enak kali perasaan aku untuk membabel berdua berapa tahu ya. Ketawa kau, ketawa. Ini Pokok, ini pokoknya sarjana Tuhanku hukum. Yesus. Pokoknya Iya, kau apain itu Tuhanku sana, Yesus. kau apain lah. Kau jilatin dia, kau jilatin. Kami kan dari tebus. Antum lah kan. Ya udah kau jilatin, kau jamak-jamak di sana dia. Nggak usah kau menghayal di sini Kepas, nggak usah menghayal ya, nggak usah kau sampaikan. Dari tadi aku udah bilang sama kau, tunjukkan kebenaran dan buktikan kepada kami kalau Yesus itu adalah pencipta, penguasa langit dan bumi yang bisa dibuktikan sampai saat ini dan sampai hari kiamat untuk meyakini dialah benar-benar satu-satunya Tuhan. Tunjukkan, buktikan. Buktikan. Waduh, akulah Alfa dan Omega. Aku, kalau tutup Alfamart Alfamidi, siapa Tuhanmu? Indomaret? Hah? Hah? Karena apa? Ketika kalau kau mengatakan Alfamart Alfamidi Tuhan kau yang sudah nampak, pernah Oten belanja nawar nggak dikasih kurang, biar kau nggak dikasih kurang. Hah? Udah aku bilang, pernah Oten belanja yang dia mengatakan di Alfamart, ini Alfamart ini punya Tuhanku, bisa pula beli saus nawar Oten. Bayangkan, nawar, beli saus, membuat macet aja di antrian di Alfamart itu, macet gara-gara dia cuma satunya Oten mukanya peta ini beli saus buat macet di Alfamart. Bisa pula ditawar, ngarang aja kau. Hah? Harga saus berapa? 7.000, nawar pula jadi 5.000, kurang 2.000 ya, kurang aja. Gara-gara dia begado. Apa yang membuat dasar? Kenapa kau tawar? Alfamart ini punya Tuhan kami. Apa dasarnya? Akulah Alfamart, Alfa Omega. Aduh mati kita. Kepala bapak kau tuh akulah Alfa Omega. Kau pikir Alfamart itu punya Tuhan kau? Enggak aja. Ini Oten. Alfamart, Alfamidi kau bilang. Kalau tutup Alfamart, Indomaret Tuhan kau. Pindah. Itulah biar kau tahu ya, bisa pula nawar buat dia Alfamart Alfamidi kan buat macet aja, makanya cocok disalip kalian aja di semua, disalip kalian semuanya, cocok disalip tuh kok. Mampus kau coba kau tanya Bang Juma Kepas, kau tanya Bang Juma, siap-siap kau Kepas ya, kau kan sering tempat Bang Juma, bilang Bang Juma, cuma kami diam-diam, kami nanti di 2000 ini kami mau mencalonkan capres dan cawapres, biar kau tahu ya, siap-siap kau. Ini aku sama Bang Juma mau mencalonkan capres dan cawapres. Ingat tahu, mayoritas Islam di Indonesia itu ya 80%, 90%, kalian cuma 6%. Tahu kok misi dan visi kami apa? Kau tanya sama Bang Juma nanti, mampus kau, siap-siap kau. Misi apa kau? Hah? Ini calonkan dia satu bang nanti salib masal. Ya iya, makanya visi dan misi kami adalah salib masal. Biar kau tahu, siap-siap kau Kepas. Tanya Bang Juma. Makanya kami sekarang lagi ini cawapres, Bang Juma calon presidennya. Wow, makanya di dunia debat udah tahu. Macet kok, hati-hati kau, macet kau. Kristus Tuhanku, mati keuntungan bagiku.
Ya udah, nggak apa-apa, mati keuntungan. Tapi nanti berkoordinasi mungkin kepada Menteri Agama atau gimana kan? Kenapa mereka disalib? Apa alasannya? Pertama, hotel-hotel ini selalu membuat kemacetan, ya. Karena apa? Sekarang lihat Indonesia, masalah kemacetan tidak terrealisasi sampai saat ini. Dibangun jalan tol, biaya banyak, masih juga tetap macet. Tidak terrealisasi. Jadi kemacetan itu datangnya dari mana? Setelah diteliti dan disurvei. Oten-oten ketika lambil bawa sepeda motor, sambil kendaraan sambil nelpon, halo, di mana kau? Iya, perpuluhan. Tuhan Yesus datang mengambil kita. Ya, oke, di mana Tuhan Yesus? Jadi menurut survei, mereka berkendaraan selalu menelpon, menggunakan handphone di mana-mana, mau dibawa mobil, bawa motor, selalu nelpon. Pernah dia semua, ya bentar, ini sebentar aku, ya aku tunggu perpuluhan itu ya, Tuhan Yesus memberkati ya, Tuhan Yesus memberkati. Asik itu aja mereka, itu satu. Jadi kedua, di mana lagi kemacetan? Itulah di Alfamart, Alfamidi itu. Setiap di Alfamart atau di mall-mall dimanapun kita berbelanja, selalu antri panjang hanya gara-gara mereka. Itu dia. Antri panjang hanya gara-gara mereka. Apa itu? Menawar yang sudah dibanderol, ditawar sama mereka di mall dan di Alfamart, Alfamidi. Macet. Nawar yang sudah ada bandrolnya. Macet, nawar. Ketiga, di mana lagi? Di SPBU buat macet, yang sebuat macet aku lihat pasti mukanya beta. Ketika tahulah kalau kita isi minyak kan SPBU, masuk dulu minyaknya ke dalam tangki baru kita bayar kan gitu kan. Setelah minyaknya sudah masuk ke tangki mau bayar, nawar gila gak? Hah? Apa nggak begaduh? Nawar coba lah, enggak aja. Udah masuk. Kalau SPBU kan masuk minyak, oke Pak, mana bayarnya? Itu sekian. Nawar udah tertulis, ya nawar Pak. Seharusnya misal bulan harusnya 30.750 750 30 aja, kenapa 30 nggak bisa Pak? 50 coba. Nah, jadi itulah membuat kemacetan di mana-mana. Makanya kita menciptakan buat memprogram Salmas. Apa dasar yang utamanya? Menurut ajaran Kristen, mereka itu adalah pengikut Yesus. Sekali lagi, pengikut Yesus. Satu. Dua, artinya kalau mereka ingin masuk ke dalam surga, apa yang Yesus lakukan harus mereka ikutin. Itu dia satu lagi ya kan? Itu dia. Tiga, banyak dari Kristen banyak yang juga hidupnya susah kayak Kepas ini. Makan Indomie tiap hari, susah hidupnya. Makan nggak makan kadang-kadang, susah hidupnya. Tetapi ketika kita tanya iman mereka, Kepas, kalian ketika mati pasti masuk surga? Dengan lantang dia mengatakan pasti dong, pasti gitu deh, pasti dong katanya. Semua orang Kristen ketika kita tanya sama mereka, kau pasti masuk surga? Pasti dong, gila kali nggak pasti lah katanya. Dengan lantang dia mengatakan pasti masuk surga karena dosa sudah ditebus, kan begitu. Nah, ketiga, oke, kita di sini membantu. Ketiga, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Itu dia dasarnya. Ini dasarnya. Kenapa alasannya? Islam itu agama rahmatan lil alamin. Sebisa mungkin kita membantu tanpa memandang baik dari agama dan suku. Nah, di sini ketika kita melihat Kristen itu yang susah hidupnya, yang makan nggak makan, jadi kita sebagai umat Islam, agama kasih kita rahmatan lil alamin, maka kita menyegerakan mereka agar mereka cepat jumpa dengan Bapa di sorga. Itu dia. Ya, situ kita sebagai agama rahmatan lil alamin membantu mereka agar mereka bisa cepat sampai ke sorga. Ketika kita tanya kepada mereka, Kepas, mana lebih kau pilih? Hidup di dunia dengan banyak harta atau di sorga? Jawaban dia, sorga. Benar ya? Jadi untuk itu, sorga kan? Sorga, benar. Kepas, seandainya kau banyak harta di dunia ini, mana yang kau pilih? Sorga atau di dunia dengan banyak harta? Sorga, benar ya? Jawaban mereka sorga, jelas ya. Jadi untuk itu, maka kita sebagai umat Islam, mari nanti program Salmas ini mereka kita salibkan agar mereka cepat jumpa dengan Bapa di sorga, agar mereka bahagia nanti di sorga daripada hidup susah. Inilah program kita ya.
Jadi misi dan program kita pertama, di setiap kecamatan kita akan bangun salib ya untuk menyalibkan mereka ya, untuk menyalibkan mereka ya. Jadi pertama, mungkin yang pertama nanti disalib kau duluan Kepas ya. Kau pertama disalib ya, kau duluan. Kau duluan disalib, perlu lihat. Kau duluan salib ya. Aku pula duluan kau salib. Ya kenapa? Kau takut kau duluan salib? Kau takut kau? Kau takut? Apa Hadi? Ini bawa pasukan, ini bawa pasukan, pasukannya nombak, nggak bisa, aduh mak. Ya kenapa disalib gitu loh? Kan nggak disalib Apa, Adi? kan mati juga. Kan Apa yang? disalib kan mati juga. Oke, sebentar Kepas. Ini tadi anggota Nurdin, kawan-kawan pasukan Nurdin. Dah, udah kau tombak kau malaku belum? Apanya? Apa yang mau kau sampaikan? Janganlah, seorang semua harus tawadu. Ya, merendah hati. Apa yang ingin kau sampaikan? Langsung dicampakkan kan? Sekali lagi ya, Hadi, sekali lagi, Nurdin Hadi, ini karena aku. Seharusnya kalau kalian mau naik, kalian permisi sama Momot aku permisi. Kalian ajukan proposal kepada moderatorku, izin bang, izin kak, saya mau naik. Ajukan proposal kalau mau naik, paham kau ya? Karena apa? Karena aku ini sudah sekelas artis, paham kau ya? Jadi ketika kau naik ke atas berarti kau mau pansos, paham kau ya? Pansos. Jadi kau baik-baik sama moderator, minta izin, ajukan proposal, bang Momot, silakan. Itu ada kau tandai, ada Momot di atas ini, di bawah, silakan kau permisi. Permisi kok sama moderatorku, jangan aku, karena aku artis, biar tahu kau. Ya, makanya kau baik-baik sama moderator, lapor dulu sama moderatorku. Ada di bawah moderatorku, tengok siapa, silakan. Ada kakak di bawah, ada abang di bawah, silakan kau lapor. Itu momotku di bawah, silakan permisi kau. Ajukan proposal baik-baik, bukan takut. Memang ini aku sekelas artis, woi. Gila apa ya? Kasta kita berbeda, kasta kita itu ada juga Bang Dil. Silakan permisi sama Momot, kasta kita berbeda. Jadi kau untuk bisa sampai kepada aku harus permisi kau baik-baikin dulu. Kalau enggak ya nggak bisa naik kau. Ya nggak bisa naik kau permisi lah bang. Izin bang ya, saya mau naik bang. Bilang gitu, minta izin. Kau kan mau cari pansos. Karena kau kan mau cari pansos gitu loh. Ya. Kan sudah aku bilang ajukan proposal, dari kemarin aku bilang ajukan proposal kepada moderatorku, minta izin bang, bilang ya sudah. Loh, kau itu kan moderator pun di bawah ada. Kau chat sama moderatorku, jangan ke situ kau minta izin moderatorku langsung. Ya sudah, izin naikkan, langsung mau silakan pilih ya. Ya jangan, permisi kau ajukan proposal, kalau nggak bisa kau ini artis bos, gila kali kau. Kepas saja pun tadi mau naik minta permisi dia sama moderator, mau naik Kepas, bos moderator izin ya, saya minta izin mau naik. Kepas biar dia pansos, Kepas naik minta izin kan Kepas, bener nggak Kepas? Kepas bener nggak? Kau minta izin sama Momot untuk naik? Bener nggak Kepas? Benar. Benar, biar kau tahu kenapa? Biar kau tahu. Karena dia mencari orang itu belum paham Blender. Iya, beda. Jadi kau harus permisi sama kau. Jelaskan. Ketidaktahuan mereka, kau maklumin lah gitu loh. Kalau kita kan udah paham gitu loh. Ya, ini kan sekarang sudah aku kasih tahu. Dia langsung chatan aja sama moderator di bawah. Karena ada tanda moderator di bawah kan. Minta izin aja langsung. Kayak gitu kan? Iya. Kayak kau tadi kan sama Bang Maka izin ya, saya mau naik ya, permisi. Kan begitu. Benar. Benar, ini artis, bukan kaleng-kaleng. Ini enggak Blender. Dikiranya kayak Blender dulu kan iya. papan atas. Wah, Masih ini masih biar kau tahu. dulu. Ini sekarang kami lagi negosiasi sama Kepas. Aku lagi negosiasi, dia mau bayar aku miliaran ini sekarang. Ini Kepas kami negosiasi. Kepas ingin aku tidak ada di sini karena Edi strikernya sudah mulai mencret. Dia berharap aku bergantinya kan gitu. Ya benar. Dari awal kan udah aku bilang kau harus satu kelompok sama Edis TV, pernah dari awal aku bilang. Iya, cuman bayaran lagi negosiasi. Kau biar tahu kok berapa miliar kau mau bayar kemarin awal berapa Kepas? Berapa miliar? 2M.
2M kok kan ini. Bang, beneran izin naik dinaikin bang. Aku turun dulu. Izin naik. Iya, izin naik tadi udah kan? Udah kan? Aku semua udah izin naik tadi sama kamu. Udah izin naik. Itu contoh tadi. Udah izin naik tadi kan? Semua tadi izin naik, dinaikin. Kalau nggak bisa naik bos. Gila kali. Harus permisi. Kalau nggak permisi, tengok. Ini lagi realisasi. Berapa M ke pas? 2M. 2M. 3 bulan ya. 4 bulan. Nah, ya. 2M aku berhenti, artinya aku memposisikan sebagai debater Kristen gitulah ya. Ya, 1 koma. Ya, sejalan lah sama Edis TV. Sama tuh. Sama siapa? Sopiatul. Kenapa kau pilih aku? Apa alasannya? Supaya banyak mengkristenkan. Enggak, sekarang begini, kan banyak debater lain yang lebih mumpuni. Kenapa aku? Ya kau kan striker. Kau kan kok aku striker gitu. Kau menilai aku striker, penyerang. iyalah, yang kan gini loh Blender. Kalau misalnya nih ada kerusuhan, ditanya itu mana korlapnya, bukan ditangkapin semua korlapnya. Kau pikir ini security harus ada korlapnya. Gila lu ya. Kan begini loh, dicari siapa Kalau ini kau yang bilang, membuat kerusuhan ini. yang kau bilang ada korlapnya itu security. Biar kau tahu ya ada dandrunya, biar kau tahu. Lain cakap kau ini. Tahu kau ngeyel kau. Coba Blender, cuma ada di hidung Blender. Dandru. Iya, security. Enggak, tahu striker. Jadi saat ini kenapa kau pilih aku? Berarti memang Oten ini sekarang udah retak ginjalnya gara-gara aku gitu. Ya banyak lah istilahnya kan banyak lah goyang, artinya gini loh, dia mulai ragu Yesus itu Tuhan gitu loh. Banyak akhirnya kan orang yang belum banyak memahami tentang ilmu agama akhirnya ragu, ya banyak meninggalkan Kristen kan nanti kan. Iya, tapi kenapa kau bawa korlap itu maksudnya gimana? Iya, Coba kau mau ngelamar jadi security gitu. Kau mau ngelamar jadi security gitu, harus ada korlapnya, harus ada dantunya gitu. Kepala koordinator di lapangan, pemimpin demo-demo gitu loh. Ini Brili, naik Brili sebentar deh, Brili Mas. Jadi alhamdulillah Kepas, Brili inilah perantaraku sekarang untuk diskusi kepada Oten debater. Alhamdulillah dialah perantaraku, dialah penengahku. Jadi Brili ini dialah yang mempertemukan aku debat kemarin sama Gabriel, sama Haji Berdarah. Jadi mungkin Brili ini nanti insya Allah sama siapa lagi Brili. Jadi semalam kan sudah janji, udah TKO. Siapa kan TKO udah, si Haji Berdarah udah. Siapa lagi Brili siapakah lagi Brili? Ayo Brili yuk, kalau bisa kalahkan abang yuk. Brili kalahkan abang yuk. Siapa lagi? Brili nggak mau nih naik, ada kau kepas. Naiklah Brili, nggak maksudnya mau kenalan aku udah follow kok si Brili callback dong biar nanti biar ketemuan kita adik di Jakus. Jadi Brili sampaikan ya kepada HB, jangan lagi pakai namanya HB, jadi MB. Apa itu MB? Mencret berdarah. Ya Brili ya, sampaikan ya, mencret berdarah, bilang sama HB ya. Ya, jangan terlalu pede kali dia pakai HB. Kan tadi kan semalam udah bilang ya kan. Dengan lantamnya dia dan kemudian ya ini kekalahan dia akan saya buktikan di VT nanti ya. Nah, ketika ada VT-nya untuk menyatakan dia kalah, tolong jangan lagi pakai nama itu, buat malu namanya ya. Ya Brili ya, ganti jadi MB, mencret berdarah. Sudah, itu aja selesai ya kan. Siapa lagi Brili kan situ kumpul, siapa lagi situ yang berdarah-darah? Sair atau siapa? Sopkatul. Brili kan dekat sama mereka. Yuk, siapa lagi yuk? Mari yuk Brili yuk. Kalahkanlah bang. Jangan buat malu lah, harga diri dong, harga diri. Udah 2 debater Kristen
TKO, TKO, TKO. Enggak, TKO. udah pergi dia blender. Udah pergi dia? Lagi. Udah pergi. Oh, udah malu lah, mungkin malu lah dia, mungkin malu. Malu. TKO, TKO dengan lantam. Satu pertama Gabriel mengatakan, Blender, siap-siapkan obat jantungmu katanya. Datang si Habib. Ya, udah siap obat jantungmu Blender katanya. Udah kau siapkan kan? Udah siapkan muka malumu kan? Katanya. Lantam kali lah. Lantam kali, udah siapkan malu. Nah, jadi udah KO ya Kepas ya. Kau cari lagi siapa debat? Kau nggak dekat sama Oten. Brilli lah. Udah mencret. Sekarang kita Pak bom aku udah dekat semua. Hah? Siapa lagi yang keras? Siapa yang keras di hotel itu? Siapa lagi ya? Di Habib itu Sair berdarah ya? Sair. Gini dong Blender. Kalau sama Pak Bom kau nggak punya dalil-dalil. Bom, aduh, bom pula lagi tuh. Tahu kok, bom itu yang ditakuti cuma aku, sama aku tuh. Hah? Lewat komalkunya aja dia, lewat komalku. Aduh mak, terkejut dia kalau apa? Astagfirullah, langsung lari lewat komalku nih, langsung lari. Tahu kok pernah saking ilusinya dia waktu di situ dia bicara kutungan. Aku kan, mak, lewat komal Blender teh, dinaikkan, aku naik loh. Aku gas dia langsung diturunkan teh. Naik pernah nggak? Jelas bom. Coba bayangkan. Saking halunya dia si bom tuh, aku pernah dengar narasi dia mengatakan pernah dia naik ke komalku, kemudian aku mau menyerang, dia menyerang aku di sini, aku diturunkan teh. Coba pukima itu bom. Hah? Saking halunya dia, kapan bom pernah naik kemari monyet itu? Kapan? Hei. Lewat komalku saja, ih bom asli jamak, langsung ngilang dia, turun langsung cepat. Jadi Blender, Makanya. si Mikana ini ternyata Warnes nggak terhitungkan dia. Makanya penonton Mikana nggak ada lagi penontonnya. 100, 200 ya kayak dulu. 2000, 4000, 5000 sekarang nggak ada Intinya sekarang Kepas, kami umat Islam hanya menyaksikan, tersenyum, tertawa, bahagia, menyaksikan dan melihat peperangan sesama Kristen dengan kemenangan Islam. Kami di sini berbahagia dengan kemenangan Islam yang selama ini kita perang narasi. Ternyata kemenangan itu sudah dimenangkan oleh Islam. Allahu Akbar. Dan kami di sini hanya menyaksikan peperangan sejarah kembali lagi, yaitu perang salib ketika Islam memenangkan. Kemudian apa yang terjadi? Yaitu perang salib. Dan di sini sekarang perang narasi Oten terhadap Oten. Kami hanya melihat dan menyaksikan dengan tertawa dengan kemenangan kami. Insya Allah menjadi feeling aku semakin kuat dengan terjadinya peperangan di kekristenan ini. Pelan-pelan dari pihak Kristen satu persatu mendatangi Islam dengan cara lemah lembut untuk meminta dukungan. Ini dia ya, salah satunya apa? Kristen semua mendatangi Islam, meminta perlindungan, meminta berteman. Aku yakin semua ya, dengan terjadinya peperangan di antara Kristen dengan Kristen, mereka melihat lemahnya Kristen saat ini, mereka akan mendatangi komal-komal Islam untuk tidak lagi menyerang, bahkan untuk berteman. Nah, makanya saat ini teman-teman saudaraku yang Islam, jangan kita menyerang lagi kepada mereka. Ketika mereka datang baik ke komal kita juga harus berbuat baik. Ingat ya, Allah juga, Nabi mengatakan, Nabi melindungi orang-orang kafir. Kita bertoleransi kepada mereka, yaitu kafir jimni. Kita tidak boleh menyakiti mereka. Ingat, kata Nabi, siapa yang menyakiti orang kafir jimni, maka Nabi tidak mengakui kita sebagai umatnya. Hati-hati teman-teman ya. Nabi tidak akan mengakui kita sebagai umatnya. Makanya untuk hati-hati. Jangan lagi, sekarang kondisi mereka sudah kalah. Jangan begitu mereka ada kita langsung serang. Mereka posisi sudah lemah ya. Nabi juga mengatakan ketika mereka sudah lemah, jangan lagi kita gas. Mari kita rangkul mereka. Mari kita rangkul. Saatnya lah kita menyampaikan kebenaran dan memperkenalkan Islam kepada mereka ya. Buat teman-teman, buat saudaraku, jangan juga harus kita beda-bedakan ya. Jangan kita ratakan semua Oten-Oten, jangan kita ratakan ya. Ada kafir jimni yang harus kita lindungi, yang harus kita rangkul
yang harus kita rangkul, harus kita sampaikan kebenaran kepada mereka. Tapi kalau Kepas ini bukan kafir Jimmy, ini ular beludak. Hati-hati ya, perhatikan. Ular beludak, kalau ini ular beludak. Jadi lihat situasi dan kondisi ya, pelajari mereka, pahami mereka. Kenapa enggak gini loh? Kenapa kau bilang aku ular beludak? Tunggu dulu. Gini, supaya kita luruskan dulu semua. Apalagi meluruskan? Apalagi? Kenapa kau bilang aku ular beludak sementara aku anak Allah? Nah, katanya ular beludak karena kau pakai nama Allah kami lagi, kan kurang ajar kau tuh. Baru dibilang, baru aja aku bilang ular beludak, kau pakai nama Tuhan kami lagi, kan kurang ajar kau. Kau pakai pula nama Tuhan kami, kan ular beludak kau memang, pura-pura kau 1 Korintus 9:20 ini kau pakai. Baru saja aku bilang, kau anak Yesus, bukan anak Allah. Enggak aja kau. Allah itu merujuk kepada Bapa, Bapa itu merujuk kepada Elohim, Blender. Elohim itu Tuhan Yahudi, nggak usah kau pakai-pakai. Sadar diri kau kenapa? Ya, ketawa kau ya. Bang, aku ada ide lebih bagus dia Lucifer sekalian bang. Lucifer ya, iya Lucifer. Lucifer aja sekalian. Udah ya, Kepas ya. Kau kalau kau ini berat, kalau Kepas nggak bisa lagi teman-teman ya. Kalau untuk Kepas, baik dia di sini 1-2 ya, mencari pansos 1. Ini Kepas ini tujuannya. Udah. Jadi kalau Kepas ini nggak perlu juga kita serang dia nggak mau diskusi. Udah, kau merajuk. Dia ini kalau nggak mau cari pansos, dia hanya ingin mengamankan, siapa tahu ada dapat kebenaran, dia ingin mengganggu. Ini dia. Dia hanya ingin mengganggu apabila ada orang-orang mendapatkan kebenaran. Ini misi dia, bukan nggak ada lain. Nggak ada dia untuk Islam nih, nggak ada. Jauh. Karena dalam dirinya udah ketua-ketua semua berat, ketua-ketua semua berat. Mau apapun kita sampaikan kebenaran Islam sama dia, nggak akan masuk di otak dia karena dalam diri ketua semua udah. Ya. Pernah lo Blender, aku waktu di kamar aku mati lampu, pernah lo masuk agama Islam lah. Aku pernah lo Blender terpikirkan aku mau masuk agama Islam, pernah lo. Jangan salah aku Blender. Nggak ada kayak kau ini udah berat. Aku bisa melihat kau ini berat kali kau nih. Ketua-ketua semua, ketua iblis semua dalam diri kau ini udah ketua berat. Udah dikerahkan sama ini ketua PAC, DPC, ketua ranting, semua ketua. Di dalam diri kau nih, di dalam diri kau nih ketua-ketua yang bawa kelewang semua tau, bawa kelewang kanan kiri tuh, kau minum apa semua udah berat. Jadi Kepas. Jadi bukan. Kepas. Jadi hidup lampu Kristen lagi balik gitu. Iya, hidup lampu Kristen lagi balik kok. Bukan gini loh. Aku berpikir gini loh, paman kandungku kan masuk Islam, dia menikah dengan bidan, terus aku ponakanku 3, adikku 3, banyak loh saudara kandungku masuk Islam loh semua loh. Aku aja bingung. Tapi ku bilang waktu datang ke rumahku, kalian masih mau ada makan? Ya udah gorengkan aja di kulkas itu, ku bilang. Kalau mau aku nanya dulu, nanti kalau langsung ku sodor nggak enak sama klien, ku bilang. Ya kalau itu masih ku makan bang. Kalau aku memang masih Islam katanya. Aduh kacau kali bang, berantem lah semua, ku bilang. Kacau kali bang. Ini Blender. Ini bang. Pak Kiai paham nggak dia ngomong apa? Oke, pas Ngomong kayak kumur-kumur gitu. Bukan gini. Tapi kok aku kok tiba-tiba ngantuk ya, mau tidur kayaknya. Cuman aku tiba-tiba ngantuk ya. Gini loh. Kan aku sendiri Blender. Apalagi ini kan mau Natalan nih, hari kelahiran Yesus ya kan. Hari Terus kelahiran mereka Yesus. datang. Iya kan. Nah, datang. Selamat ulang tahun. Artinya gini loh Blender. Di kulkas itu kan ada nanti 2 kilo 3 kilo daging babi. Pasti nanti datang dong saudara Sebentar saya ya, yang Dinda, buat sebentar ya, muslim. abang mau jemput anak lu bentar. Iya. Gitu loh. Artinya saudara aku banyak kok muslim. Naik Kak Kiki, Banyak. kawannya aku. Ya jadi Takut kan? Ayo dong, nggak takut. Kan ayo kata gua juga. Kalau ayo berarti nggak takut. Kata Idris takut, kalian Itu keroyokan. kenapa hidung lu ngompat satu ya? Hidungnya ya, ngompat satu. Hah? Hidung lu ngompat satu. Hah?
belum beres ya itu mukanya lu ya, belum beres. Muka lu tuh belum beres. Kayaknya itu lu segede kutil. Gitu ya. Kayak apa nih? Tanya, ah, aku ini doon siap lagu bolong ngomong aja belum beres, nantang debat. Ngomong dulu beresin, belajar dulu ngomong aja belum beres lu, sosokan nantang debat. Saya udah lama hidup ya. Baru kali ini aku mendengarkan suara sepertinya bukan suara manusia gitu. Tuh ada burung beo kan diajak ngomong, masih bagus loh suaranya itu burung beo. Diajarin ngomong. Ini suara tadi kok suara mirip di atas pohon gitu loh, kayak suara nyemot. Heran saya ini orang kok bisa begini banget ya. Teman-teman di bawah, suara yang tadi Anda dengar itu suara apa kira-kira ya? Aneh daripada yang lain. Kalau manusia kan jelas tuh suaranya gitu. Kalau dia kan beda banget gitu. Ada yang bilang bebek, ada yang bilang nyemot. Sejenis apa kira-kira teman-teman? Kenapa ya mereka tuh banyak kekurangannya, mereka tuh dari ngomong, dari pengetahuan, banyak banget kekurangannya mereka itu. Kayaknya faktor dari makanan kayaknya ya. Kayaknya beda soalnya dari ngomong aja kayak gitu. Dari pemikirannya, pemahamannya kayak gitu juga. Kasihan mereka itu hidup dalam kesengsaraan. Sengsara membawa luka, bukan membawa nikmat itu. Orang kayak gitu sebenarnya cuma pura-pura bahagia doang. Kalau sebenarnya sengsara itu. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu udah penuh kebencian. Orang yang selalu ada kebencian dalam dirinya pasti itu ya batinnya dia nggak sehat lah. Cuma pura-pura bahagia doang. Gitu teman-teman. Ada ya di mereka diciptakannya, di kita mah nggak ada loh. Ada calo debat. Pergi ke sana, pergi ke sini, tang-tangin. Dia itu di Komalnya nggak diterima lagi, di Komal Kristen nggak diterima. Coba-coba masuk sini gitu. Alternatif nama. Kalau pengalaman saya orang kayak gini gitu, dulu mendaftar jadi calo penumpang di terminal. Nah, tapi kalau suaranya nggak layak, nggak ada sopir yang menerima. Nah gitu. Justru suaranya bagus itu nih. Anyung, kata anyung. Ah, Bandung mah anyung. Ya gimana orang mau naik? Apalagi kalau bilang pamempak, ayo coba. Aduh, sebelawan. Belagu kata jelema teh, aduh ya Allah. Anyung. Anyut. Oh, anyut. Ay. Misalnya dari Blok M mau ke Bulungan. Ini ya. Ulungang, naik itu. Dia udah pernah magang 2 hari di terminal itu. Nggak sepi penumpang naik, digamparin sama sopir disuruh pulang. Bukannya itu yang nantang Bang Zuma ya Bang Handi? Orang tadi yang nantang Bang Zuma itu kan? Ya itu. Iya.
Mau jadi calo lebat lu, calo menumpang aja nggak lulus lu. Gimana sih lu? Gue jadi lucu juga tuh orang. Lanjut, ayo mulut. Lanjut mulut. Aduh, bener-bener ya. Can maleres atau jika na jelema teh geus dilahirkeun. Yang itu kan ada kisahnya itu kan yang orang kuning di rumah sakit. Apa? Orang Sumi rumah sakit, di rumah sakit lagi sakit. Siapa? Itu ada kisahnya itu di perawat. Saya ceritain. Suaranya nggak jelas. Ya, jadi dia jaga di rumah sakit. Ini terjadi sama dia nih, dia jaga di rumah sakit. Dia jaga omnya namanya Alek. Ditelepon sama si Martin. Kunyuk, ya kenapa Tin? Gimana Om Alek? Om Alek keadaannya di rumah sakit. Meningan gitu loh. Kedengarannya si Martin ini meninggal, udah di rumah persiapan pemakaman. Gara-gara dia nih, gitu loh. Maksudnya itu mendingan, dia bilang mendingan. Nggak kira meninggal gitu. Itu kan dia ya ceritanya ya. Bukan adalah. Oh bukan. Jadi dia ini ada suara nggak? Cek ada suara nggak? Ya udah mulai. Nah jadi dia kan sakit. Nah, terus perawatnya kasih makan apa segala macam udah. Nah, mau pergi nih perawatnya. Bapak mau apa lagi Pak? Ya itu all katanya. All. Kontrol, maksudnya kontrol. Iya. Ibunya kontrol. Si pasiennya bilang ambilkan remote control, tapi si perawatnya dengarnya emut on all katanya. Burung Terus Jauh amat remote control sama mood itu kan. Iya kan orang Suming kan nggak bisa ngomong gitu kan, on all katanya. Ya yang kayak yang tadi ini perlu maksudnya orang kayak gini tadi di Rukia di atas pohon. Sok lagu-laguan pengen jadi calo. Udah selesai, udah saya ambil kan dia. Ntar telepon aja nanti tak ntarin. Alhamdulillah mantap. Makasih karena gua. Kanda. Aku dapat ini tempat makan coto yang baru soal pagi. Malam ini yuk. Boleh tuh. Boleh. Aku jemput ya. Calling-callingan aja nggak bisa dijemput. Jam berapa aja? Aku merapat. Aku naik ojek. Jangan lah, bisa jemput. Ntar pulangnya bareng. Oke, siap. Ulak balik capek tuh. Hotel silakan naik. Bang Arif bener ya Bang Arif itu ya. Iya ada yang murtad nih. Ada yang murtad Kang. Ada yang murtad Kang. lu gua cari-cari, gua sungguh-sungguh lu katanya mau ngopi bareng sama gua. Gimana sih lu? Apa Bang Adi? Ini si ateis. Enggak. Kalau Bang Arif lain ini pertama kali ada seorang muslim ya menjadi wali kota ya di Amerika Serikat ya. Pemilihannya kemarin sore. Jadi sepanjang sejarah wali kota New York itu baru kemarin sore terpilih yang beragama Islam. Menang mutlak lagi? Enggak, 51% lah. Ya. Kalau wali kota London itu 3 periode dari tahun 2012 sampai sekarang orang Islam tuh.
Islam bisa makin berkembang ya di sana ya. Nanti saya ucapin selamat lewat akun Ya. Instagram. Kan selamat bareng-bareng teman ke Instagramnya, serbu Instagramnya itu. Iya, nanti kita Ucapkan cari. selamat. Memang kalau berakal sih, kalau berakal ya Islam itu sangat mudah diterima. Kalau berakal ya. Bang Andi, Ya, siap. begitu dengar pengumuman Masa dia pergi ke gereja? saya syukur kemarin begitu dengar pengumuman. Apa nama IG-nya itu, Bang Arif? Nah ini masih saya cari ini. Ntar dulu ya, nanti dicari dulu Bang. Teman-teman di bawah. Mel Atok, pendeta Mel Atok dari luar negeri. Dia kan menginformasikan secara live lagi bahwa fenomena apa gitu yang mengakibatkan kawasan Eropa ini banyak orang meninggalkan Kristen gitu kan, sehingga gereja-gereja pada kosong gitu. Heran dia melihat data dan fakta yang terjadi di Eropa. Pendeta Mel Atok ini setelah sampai di tanah air diwawancara oleh jemaatnya lah. Jadi dia nyangkut-nyangkut lagi ke Islam. Bahwa mereka itu meninggalkan Kristen dengan berbagai pandangan. Bahkan mau mengambil surat baptisannya di gereja karena apa? Ini alasan klasik. Dia tidak mau terlibat dalam pengesahan gereja itu jeruk makan jeruk. Manusia dan hewan dan seterusnya begitu. Itu alasannya. Alasan klasik. Dan ditambahin bahwa tidak mungkin dia memeluk Islam. Mereka ke ateis. Ya kalaupun itu dia ke ateis, artinya apa? Hampir beberapa persen ya yang meninggalkan itu ya tidak percaya lagi Tuhannya yang mereka sembah selama ini, yaitu Yesus. Kalau dia dari Kristen ya ke ateis, berarti sekarang dia nggak bertuhan, berarti dia nggak percaya mantan Tuhannya. Mestinya kan itu yang diintrospeksi diri gitu, Mel Atok, bukan nyebrang-nyebrang ke Islamnya. Populasi Islam katanya bertambah itu karena imigran dari daratan Arab lah masuk ke sana. Itu juga ya masuk ke hitungan sih. Tapi Anda lihat orang-orang cerdas, peneliti-peneliti ilmuwan itu kan, ya mereka stay di sana memang memeluk Islam. Ya dia nggak mau membahas itu, artinya tidak seimbang juga sih pendeta Mel Atok dalam hal ini menanggapi fenomena bahwa kenapa mereka meninggalkan kekristenan. Mestinya dijawab dong Mel Atok, pendeta gagal total, ya. Pendeta gagal total mengedukasi jemaatnya. Gitu sebenarnya yang terjadi. Termasuk pendeta Mel Atok gagal di sini. Sebentar lagi kita memperingati hari mualaf sedunia loh, pendeta Mel Atok. Introspeksi diri dong, kenapa mereka mau mualaf? Ya kalau bisa ya cara Anda lah naik ke Komal, sampaikan bahwa Kristen lo ya benar, ini lo Tuhannya, ini lo datanya, kan gitu. Ya baru sekali ketemu Bang Nandar, nggak mau lagi debat. Ingat nanti malam ini 3 keluarga 11 orang, seolah nanti tidak ada orang melintang, syahadat lagi gitu. Ya jangan nyalahin mereka dong, ada introspeksi diri gitu loh. Kok dakwah Anda nggak nyampe ke mereka gitu, kenapa meninggalkan Kristen? Mestinya itu introspeksi diri, jangan nyalahin orang luar, nyalahin diri sendiri sebagai pendeta. Pendeta kan tugasnya adalah memberikan edukasi kepada jemaatnya, bukan mengerus jemaat. Jemaat itu bukan sapi perah, tapi mereka ini orang yang haus ilmu. Diberikanlah, bacakanlah Bible. Kalau perlu
Ajari dia bagaimana mempelajari original teks, terjemahkan dengan jujur gitu. Jangan didoktrin tuh. Pak Pendeta Melato, kalau Anda mendengarkan jangan didoktrin. Buka cakrawala berpikir mereka. Gitu loh, sampaikan sesuai dengan data. Jangan dipelintir-pelintir. Kira-kira begitu ya jawaban untuk Pendeta Melato. Mudah-mudahan Anda mendengarkan di sini. Nah, introspeksi dulu juga kalian semua ya. Kalau naik itu diskusi, pakai data lah. Banyak membaca lah. Membaca itu kan tidak perlu membutuhkan tenaga kok. Cukup buka Bible, baca. Sesuai dengan akal sehatnya yang lu baca kan gitu. Contoh tentang konsep ketuhanan. Kalau kita umat Islam kan udah jelas itu. Oh, konsep ketuhanan umat Islam itu tauhid ya. Ada beberapa surah kan, surat Al-Ikhlas misalnya begitu ya. Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengan dia, kan gitu. Nah, begitu juga di Bible gitu loh. Ada kok itu. Nah, baru Anda aplikasikan siapakah yang dimaksud ini gitu loh. Ya, kalau di Islam kan ya Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana larinya. Nah, kalau Pendeta Melato ajarin dong, siapa yang dimaksud ini yang maha besar? Siapa yang dimaksud ini yang tiada tara? Nah, gitu loh. Apakah ke Yesus Pak Pendeta Melato misalnya? Diajarin dong jemaatnya. Nah, gitu. Kalau Ustaz kita kan jelas itu menjelaskannya sedetail mungkin melalui Al-Quran dan hadis. Kalau Pendeta Melato enggak. Bisa nggak seorang makhluk dikatakan adalah maha besar, maha menguasai, maha segalanya? Bisa nggak? Itu masuk nggak hal-hal ini? Ya, item-item yang saya maksud ini ditimpahkan kepada sosok Yesus. Masuk nggak tuh barang gitu? Itu mestinya yang dibahas Pak Pendeta Melato, bukan yang aneh-aneh gitu loh. Nah, kenapa ini nggak ada yang mau membahas di Bible, di media sosial seperti ini? Ya karena mudah untuk dipatahkan dengan akal sehat. Yang mereka yang mengajarkannya, Pendeta Melato ini mengajarkannya di dunia sendiri, di gereja gitu. Yang dibahas bukan basic, yang dibahas adalah cabang-cabang yang bisa meninambobokkan gitu loh. Jangan mereka itu bukan sapi perah Pak Pendeta Melato. Mereka itu manusia yang perlu disadarkan logikanya, akal sehatnya dan seterusnya gitu. Ya saya undanglah Pendeta Melato. Semoga Anda bisa diskusi lagi kayak dulu gitu, jangan sekali aja. Gitu. Atau siapapun pendeta yang lain, mari kita diskusi bersahabat. Tanpa tendensi apa-apa ya. Anda boleh bertanya tentang Islam. Insya Allah ada ustadz-ustadz kami bisa menjelaskan. Ada Bang Juma bisa menerangkannya dan seterusnya gitu. Sebaliknya juga kami akan bertanya balik. Itu sih. Saya udah dapat akun TikToknya Bang Andi. CWA tuh. Akun TikToknya Wali Kota. Oh siap. Akun pribadinya dia itu ya? Iya. Tinggal nanti dimasuk. Orang yang tidak dipotong kulit kasarnya, kata Tuhan, ya. Orang yang tidak dipotong kulit kasarnya, janganlah masuk dalam rumah kudusku. Aduh, laris sana laris sini, yo. No way bilang. No way bilang. Tidak pernah. Kemarin pakai nama Bang. Iya, dia kan nama pakai Elma. Udah jelek kali dia, jelek kali.
ting tung. Kuikat perjanjian kekal di dalam di dagingmu. Apa itu? Ayo, mana kau punya pintar-pintar? Ya Allah, begini amat ini. Bukan. Begini amat ini. Kau tidak bisa jawab. Dengar ya, dengar ya. TKO. TKO apa ini? Dengar ya, makanya perjanjian daging itu karena yang dipotong daging, bukan rohani yang dipotong. Oh, no, kasih. Perjanjian daging itu benar tuh, karena yang potong itu daging, bukan rohani yang dipotong. TKO. Perjanjian kekal. Yang dipotong itu daging, opung. Dengar ya, dengar ya. Pape dengar pape. Yang dipotong, pape dengar ya. Yang dipotong itu daging, bukan rohani yang dipotong. Dalam Kejadian 17 itu yang dipotong itu daging, makanya perjanjian daging. Yang dipotong itu daging, bukan rohani yang dipotong. Dalam daging aku ikat perjanjian kekal. Iya, dalam daging perjanjian kekal. Dipotong, daging, darah. daging yang dipotong. Darah. Jangan kau macam-macam. Ya Rabbi, begini ini. Ya Allah. Bang Dato, ini ada yang nanya. Not out. Bang Dato. Kasihan. Oke. Makanya perjanjian Silakan itu baca perjanjian kitab daging. Kejadian. Karena yang dipotong Pasal 12, itu daging. ayat 1, 2, dan 3. Barang siapa yang tidak dipotong kulit katanya. Yang keempatnya, barang siapa yang tidak dipotong kulit katanya. Ini kan perjanjian daging nih. Dengar ya? Tidak masuk. Dengar. Haruslah dilenyapkan dan semua bangsa harus mengucapkan amin katanya. Dalam daging mula ku ikat perjanjian kekal itu, yaitu darah penebusan. Bangsal, ternyata yang Aku dipotong ada itu sebelum rohani ada bukan Abraham. daging. Kitab Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Ayat yang ketiga, engkau akan menjadi bagi bangsa. Di sini ada yang nanya, itu Enggak, ini aja salah. Ini aja salah. Opung, berarti Opung meyakini dalam kitab Kejadian itu ada kebaikan. Ting-tung. Sakit lagi. Tidak ada apa-apanya. Jadi nanti gini kan, ini teman-teman, nanti turun dia dari Komal kan, dia bilang sama teman-teman sama-sama Kristen ya, aku menang diskusi lawan si Faruk katanya. Iya. Apa kau bilang si Faruk, kau bisa menang diskusi? Aku bilang aja, ting-tung. Apa ngasih sehingga menang kau lawan si Faruk? Ting-tung. Kau tidak bisa jawab. Kau menghindar. Kau tidak bisa jawab. Ya berarti Opung anggap Kau kita tidak bisa terjadi jawab. kebenaran. Ada Kau kebaikan. tidak bisa jawab. Kau Ini tidak aku bisa mau jawab. jawab loh. Tidak bisa. Sakit jiwa tadi. Tidak salah. Kau sudah Ini menghindar. aku mau menjawab loh. Mbak, itu Bang Faruk siapa? Aku bilang Bang Faruk abang aku. Pak Dato siapa? Pak Dato itu aku bilang udah kayak bapakku lah. Pak Winata juga aku bilang. Terus yang ini yang hitam ini siapa? Kayak orang ini katanya kan. Itu ODGJ yang masuk naik Bang Faruk bilang gitu. Hitungan detik. Mohon maaf Bang Faruk, Pak Winata, Dato, dan Salpasar Ibu dan saudara imanku di bawah, mohon maaf. Ini pasien tetanggaku yang kabur. Maafkan saya sudah merepotkan kalian. Ya, ini pasien tetanggaku yang sedang kabur. Pak, dicari Pak, Bapak dicari. Bapak disuruh pulang. Pulang katanya Pak, pulang. Pak, tidak bisa Bapak dicari jawab. loh, Bapak disuruh pulang. Tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Apa yang bisa jawab ini? Tidak bisa dijawab. Apa yang nggak bisa dijawab? Apa yang bisa jawab ini? Apa pertanyaannya? Coba ulangi nama pertanyaannya. Pintar-pintarnya Anda tetap tidak bisa jawab. Iya, apa pertanyaannya? Coba apa pertanyaannya? Dalam daging mulaku ikat perjanjian yang kekal. Daging, Pak,
Daging babi apa daging sapi? Daging babi apa daging sapi? Aduh. Lebih baik kau pergi kasih mandi orang tuamu dulu Daging babi apa daging sapi dibilang? Tidak bisa. Sudah lari kemana-mana. Mengakui saja bahwa kau TKO. Apa TKO? Apa TKO? Tidak bisa menjawab. Apa TKO tidak bisa menjawab? Pertanyaannya apa? Apa? TKO katanya tidak bisa menjawab. Apa TKO katanya tidak bisa menjawab? Dalam dagingmu laku ikat perjanjian kekal. Mau di situ siapa? Mau di situ siapa? Mau di situ siapa? Orang gila. Agak lain opung gini. Katanya jago Alkitab, ternyata pentung. Iya, mau di situ siapa? Dalam dagingmu. Oke. Mau di situ siapa? Kita mundur ke belakang. Kita Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Jangan lari-lari dulu. Supaya jelas dan terarah. Jangan lari-lari dulu. Kita ini kita kejadian 17 tadi aja. Di kejadian 17 tadi aja dulu, jangan lari-lari. Keluarlah engkau dari hubungan kamu. Hah? Akan berkati engkau menjadi bangsa yang besar. Barang siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Sampai hari ini tetap ada. Ya, berarti Opung menganggap ada kebenaran Sampai hari ini. Kejadian. Berarti Opung menganggap ada kebenaran Yang ketiga. di kitab Kejadian. Ayat, Iya, ada kebenaran di kitab ayat Kejadian. ketiga. Ayat ketiga. Ya. Ayat ketiga. Ayat ketiga. Moderator, coba di-mute ya, di-mute ya. Melalui engkau bangsa-bangsa di Kita mulai dari Galatia 2:21. Ketika Opung mengangkat kitab Kejadian yang bahagian dari Agak Taurat, lain. ya. Be. Agak lain. Joget-joget. Dengan ini saya nyatakan, Paulus nyatakan, Opung Edward sudah keluar dari angan-angan Kristen. Bukan tipu. Nih, Bukan tipu. di-mute dulu dia moderator, di-mute dulu moderator. Ini poin ini moderator mau kita sampaikan ya. Ya, kitab Kejadian itu bagian dari Taurat. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5 kitab itu bagian dari Taurat. Apa kata Paulus dalam Galatia 2:21? Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Opung mengutip-ngutip kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, maka sia-sialah kematian Kristus atas dirimu, Opung. Salah. Ya. Yang kedua, Galatia 2, nah nomor 54, Galatia 5 nomor 4. Nih, Galatia 5 nomor 4. Apa kata Paulus lagi? Opung sudah keluar dari Kristen, titung. Dia kenapa dia bapak kayak gitu tangannya? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Opung sudah tidak Kristen lagi, titung. Opung sudah tidak Kristen lagi, titung. Opung sudah tidak Kristen lagi, tingtong. Ya, selamat. Opung tidak Kristen lagi kata Paulus, tingtong. Tingtong. Kok jadi ikut-ikutan ke Bapak? Kok jadi ikut-ikutan ke Bapak? Kok jadi ikut-ikutan? Kok jadi ikut-ikutan kan? Kok jadi ikut-ikutan? Jawabanmu lari ke sana, lari kemari. Opung bukan Kristen lagi. Jawabanmu lari ke sana, lari kemari. Maju sana, maju sini. Opung nggak Kristen lagi, tingtung. Nggak Kristen lagi, Opung, tingtung, nggak Kristen lagi. Opung sudah hidup di luar kasih karunia ketika Opung mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 24. Galatia 5 nomor 4. Dengar. Tingtung, Opung nggak Kristen lagi. Opung nggak Kristen lagi. Opung nggak Kristen lagi. Opung nggak Kristen lagi. Udah mulai nangis dia. Udah mulai serius dia. Udah mulai serius dia.
Kristen. Opung nggak Kristen lagi ya yo. Jadi kayak mana deh Opung, kok nggak Kristen lagi Opung? Padahal udah mau meninggal kok Pung. Hah? Opung nggak Kristen lagi. Karena Opung mengutip-ngutip kitab Kejadian yang merupakan bahagian dari Taurat. Bahkan dalam Galatia 2 nomor 216 dikatakan, kamu tidak dibenarkan kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat. Opung nggak Kristen lagi. Maksudnya dulu ya. Opungnya. Opung nampak paret, nyemplung-nyemplung dulu di paret, baru naik ada Kristen lagi Opung itu. Mati akalnya betul ya. Aku